Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Saudaraku, sobat remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menginjak masa-masa remaja, berarti kita telah menginjak masa-masa balik. Kalau kita sudah menginjak masa-masa balik, maka kita dikenai taklif hukum atau beban hukum. Artinya, pahala dosa akan dikembalikan lagi pada kita. Sobat remaja, ketika ada pertanyaan kepada kita semuanya tentang tujuan hidup kita di dunia, sebagian remaja mengatakan remaja itu tidak usah pusing-pusing. Yang penting remaja itu muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Tentu tiga hal itu adalah sangat membanggakan dan sangatlah enjoy. Bayangkan, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan memegang tiga prinsip tadi seorang remaja akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang menjadikan remaja itu mengetahui tujuan hidupnya dan akan dirindu oleh surga dan pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah mengetahui tujuan hidup remaja itu. Salah satunya kalau kita mengacu pada Al-Qur'anul Karim surat Az-Zariyat ayat 56. Allah menyampaikan di dalam sebuah firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Beribadah di sini bukan bermakna hanya sholat, zakat, haji, bukan hanya itu. Tetapi ibadah di sini adalah keseluruhan aktivitas kita itu disandarkan pada perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sobat remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Remaja biasanya identik atau mirip dengan remaja yang gaul, dengan topinya, dengan bajunya, dan bahkan dengan gadgetnya. Bahkan remaja zaman sekarang itu ketika dia dikatakan sebagai remaja yang gaul, ketika dia punya berapa pengikut, sudah berapa komen, dan sebagainya. Atau mungkin dia menjadi YouTuber, ya itulah tren remaja zaman sekarang. Tetapi bukan berarti remaja seperti itu tidak mengenal Allah. Harus didasari dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya di sini ingin menyampaikan beberapa tips yang mungkin nanti akan berguna untuk kita semuanya. Untuk menjadi remaja yang dirindu surga, salah satunya adalah haruslah satu tadi, mengetahui tujuan hidupnya. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, lingkungan yang kondusif. Untuk mendapatkan pikiran yang positif, maka tentu seorang remaja itu harus mendapatkan atau mempunyai niat yang benar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau remaja, kita punya niat untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibimbing oleh Allah. Niatnya apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Kalau pikiran positif sudah didapat, langkah selanjutnya adalah carilah lingkungan yang kondusif. Maksudnya adalah kita mencari teman-teman yang solih, yang dapat mengingatkan kita ketika kita ada salah, yang dapat mengajak kita ketika kita ada sesuatu yang tidak benar. Nah, saudara-saudara remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk mendapatkan pikiran yang positif, untuk mendapatkan pemahaman tentang lingkungan yang kondusif. Dan yang paling penting adalah menjadi remaja yang dirindu surga. Tidak ada kata lain selain kita harus mencari ilmu untuk menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Semoga apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita sharingkan hari ini menjadi amal-amal solih buat kita. Saya punya pantun sebelum mengakhiri ini. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika memang pertemuan online kita kurang panjang, insya Allah akan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.